Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Livia Deviani, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 64190794. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang budget perubahan aktiva tetap. Terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, tentang pengertian budget perubahan aktiva tetap. Yang kedua, jenis budget pada perubahan aktiva tetap. Yang ketiga, kegunaan budget perubahan aktiva tetap secara umum dan secara khusus. Yang keempat, data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan. Dan yang kelima, bentuk budget perubahan aktiva tetap. Pengertian budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Perubahan aktiva tetap antara lain meliputi: yang pertama, ada pembelian aktiva tetap baru. Yang kedua, pembuatan aktiva tetap baru. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru. Yang keempat, perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, ada penjualan aktiva tetap lama. Dan yang keenam, pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi usang. Kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Di dalam kegunaan budget perubahan aktiva tetap terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Kegunaan budget perubahan aktiva tetap secara khusus yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Setelah membahas tentang kegunaan budget perubahan aktiva tetap, sekarang saya akan menjelaskan tentang data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. Terdapat 7 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, rencana penjualan. Yang ketiga, kondisi aktiva tetap lama. Yang keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keenam, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketujuh, metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja. Setelah menjelaskan tentang budget perubahan aktiva tetap, sekarang saya akan menjelaskan materi kedua dalam video ini, yaitu tentang budget kas. Pengertian budget perubahan kas. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang.
baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Kegunaan budget kas. Kegunaan budget kas terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, semua budget termasuk budget kas, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan Master Balance Sheet Budget atau budget induk neraca. Faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Terdapat dua bagian faktor yang mempengaruhi, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Terdapat 7 faktor dalam penerimaan kas, yaitu budget penjualan, yang kedua keadaan persaingan pasar, yang ketiga posisi perusahaan dalam persaingan, yang keempat syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Faktor kelima dari penerimaan kas yaitu kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang, yang keenam budget perubahan aktiva tetap, dan yang ketujuh rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Setelah menjelaskan tentang faktor penerimaan kas, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas di bagian pengeluaran kas. Terdapat 9 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Yang kelima, budget upah tenaga kerja langsung. Faktor keenam dalam pengeluaran kas yaitu budget biaya pabrik tidak langsung. Yang ketujuh, budget biaya administrasi. Yang kedelapan, budget perusahaan aktiva tetap. Dan yang kesembilan, rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain. Bentuk budget kas. Sebagaimana halnya dengan budget-budget lain, bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Dan ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, budget kas mencakup dua sektor, yaitu sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka, sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule pengeluaran kas. Sekian penjelasan dari saya tentang materi budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.